Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Novitasari. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Alvan Raif dan Arvin Muhammad. Di sini kami akan membahas terkait dengan soal-soal mengenai resiko dalam investasi syariah. Untuk soal yang pertama yaitu menghitung tingkat return dan risiko pada jenis investasi tunggal. Di sini sudah disajikan data-datanya. Untuk menghitung tingkat return, kita menggunakan rumus ER sama dengan R1 dikali Pro 1 ditambah R2 dikali Pro 2 ditambah R3 dikali Pro 3 ditambah R4 dikali Pro 4 ditambah R5 dikali Pro 5 karena datanya yang disajikan itu ada 5. Jadi kita tinggal masukin aja data-datanya. Di sini langsung dimasukkan kayak 0,08 dikali 0,2 ditambah 0,09 dikali 01 ditambah 0,12 dikali 03 ditambah 0,13 dikali 02 ditambah 0,14 dikali 0,2. Hasilnya yaitu 0,115 atau 11,5%. Jadi, besarnya tingkat return dari investasi tunggal adalah sebesar 11,5%. Selanjutnya untuk menghitung tingkat resiko, rumusnya adalah varian itu pangkat 2 sama dengan R1 dikurangi ER pangkat 2 dikali Pro dan seterusnya sebanyak jumlah datanya. Di sini variannya tuh sebesar 0,000485. Sedangkan untuk menghitung tingkat risiko dari investasinya adalah menggunakan standar deviasi, yaitu akar dari variansnya. Jadi tinggal dimasukin aja datanya, hasilnya 0,000485. Akar dari 0,000485 adalah sebesar 0,0220227 atau sekitar 2,20227%. Jadi, besarnya tingkat risiko dari investasi tunggal adalah 2,20227%. Artinya dengan tingkat return sebesar 11,5% dan tingkat risiko sebesar 2,227%, maka investasi tunggal layak untuk dilakukan. Saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2 yaitu menghitung tingkat return dan risiko pada portofolio. Rois adalah seorang investor yang ingin membuat portofolio investasi antara saham A dan saham B dengan masing-masing expected return-nya adalah 8% dan 10%. Jika standar deviasi saham A dan saham B adalah 10% dan 20% per tahunnya, serta koefisien saham A dan saham B adalah minus 0,6, berapakah kemungkinan besaran tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang dihadapi? Asumsinya adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Pertama, untuk yang diketahui, untuk saham A, expect return-nya adalah 8% atau bisa dijadikan 0,08 dan saham B adalah 10% atau 0,10. Untuk standar deviasinya, saham A adalah 10% dan saham B adalah 20% per tahun. Koefisiennya di sini sudah ditentukan tadi yaitu minus 0,6. Yang ditanyakan adalah berapakah kemungkinan besar peningkatan keuntungan yang diharapkan dan risiko yang dihadapi.
Itu jawabannya. Kita akan menentukan tingkat return kedua sekuritas portofolio. Ini rumusnya, yaitu expect return P, yaitu proporsi kali expect return 1 tambah proporsi 2 expect return 2, yaitu 0,08 tambah ini expect return 0,10 dari proporsi ini tadi. Terus untuk menentukan varian dari tingkatan return kedua sekuritas portofolio, rumusnya yaitu proporsi 1 kali standar deviasi itu saham A ditambah proporsi 2 atau weightage dikali standar deviasi saham B ditambah 2 kali 2 yaitu koefisien proporsi ini kedua proporsi saham A dan saham B ini kan dikali koefisien antara saham A dan saham B dikali 2 standar deviasi tadi. Jadi ini penguraiannya yaitu weightage 1 pangkat 2 kali 0,10 pangkat 2 tambah weightage 2 pangkat 2 dikali 0,20 pangkat 2 yaitu dari saham B tambah 2W1 2W1 dan 2 kali weightage 1 kali weightage 2 dalam kurung yang tadi koefisiennya adalah minus 0,6 dikali 0,10 dikali 0,20. Jadi ketemulah hasilnya 0,01 weightage 1 pangkat 2, 0,1 ini didapat dari 0,10 dipangkat 2 kali. Untuk saham B diketahui ini, didapat dari sini tadi, dipangkat 2 kan, dikurang 0,024. W1 dan W2. Ini didapat dari minus dari hasil perkalian ini, penjumlahan ini, dikali 2. Ini asumsinya tadi, sesuai yang soal. Sekarang kita menentukan untuk asumsi pertama ya, untuk saham A dan saham B. Untuk saham A yaitu karena asumsinya adalah 0 dan saham B asumsinya adalah 1. Ekspresinya 0,08 kali 0 didapat dari sini dan 0,10 kali 1 yang didapat dari sini. Jadi hasilnya ketemunya 0,1 atau 10% per tahunnya. Ini untuk tingkat returnnya untuk ini asumsi pertama. Dan untuk tingkat risikonya kita dapatkan dari standar deviasi 0,01 kali 0 pangkat 2 didapat dari sini tadi tambah 0,04 kali 1 pangkat 2. Ini kedua ini hasil dari standar deviasi dari cara sebelumnya, 2 slide sebelumnya. Dan dikurang hasil dari ini penghitungan tadi yang koefisien tadi penggabung koefisien dan standar deviasi yaitu minus 0,024 kali 0 kali 1 didapat dari pengalian ini. Jadi hasilnya adalah 0,04 dikuadratkan, jadi didapat 0,2 atau 20% per tahun. Jadi ini berarti untuk tahun awal, untuk asumsi pertama, kita mendapatkan keuntungan
keuntungan atau return sebesar 10% dengan resikonya adalah sebesar 20% per tahun. Next. Ini untuk asumsi B, untuk asumsi kedua, yaitu 0,2 dan untuk saham A yaitu 0,2 dan saham B adalah 0,8. Aspek return-nya adalah 8% atau 0,08 kali 0,2 tambah 0,10 kali 0,8. Jadi yang hasilnya didapatkan adalah 0,96 atau 9,6% per tahunnya. Ini adalah keuntungan yang didapat. Untuk resikonya 0,01 standar deviasi dikali 0,2 pangkat 2 ditambah 0,04 dikali 0,8 pangkat 2 dikurang koefisien, hasil koefisien yaitu minus 0,024 dikali 0,2 yang dari asumsi itu saham A dan 0,8 asumsi dari saham B. Didapat hasilnya adalah 0,02216. Jika kita akar kuadratkan, akan mendapatkan 14,89% per tahun. Ini untuk arus resiko asumsi yang kedua atau asumsi B. Jadi kita mendapat keuntungan atau return sebesar 9,6% dan resiko sebesar 14,89% per tahun. Untuk asumsi C, ya 0,4 dan 0,6. Expected return-nya itu tadi, saham expected return 8% atau 0,08 kali 0,4 asumsinya, asumsi untuk C, yang asumsi ketiga, ditambah 0,10 kali 0,6. Jadi didapat 9,2% per tahun. Untuk keuntungan, untuk return, dan untuk resikonya didapat dari standar koefisien standar deviasi. Untuk saham A 0,01 kali 0,4 pangkat 2 tambah 0,04 kali 0,6 pangkat 2. Dihitung dikurang standar koefisiensi koefisien 0,024 kali 0,4 asumsi saham A dan asumsi saham B 0,6. Didapat hasilnya ini tadi didapat 10,11% per tahun. Jadi untuk asumsi ketiga untuk kita mendapatkan keuntungan sebesar 9,2% dan risikonya adalah sebesar 10,11% untuk per tahunnya. Lalu ini untuk asumsi keempat atau asumsi D, yaitu kita asumsikan saham A 0,6 dan saham B yaitu 0,4. Kita asumsikan di sini expected-nya saham A 0,08 kali 0,6 tambah 0,10 kali 0,4. Didapatkan adalah 8,8% per tahun. Untuk keuntungannya, untuk returnnya. Dan untuk resikonya, ya 0,10 ya ini bisa jadi sama aja 0,1 dikali 0,01 maksudnya sama aja dikali 0,6 pangkat 2 ditambah 0,04 kali 0,4 pangkat 2 dikurang koefisiennya tadi 0, dikurang 0,024 dikali asumsi A dan B 0,0,4. Hasilnya adalah 6,51% per tahun. Jadi artinya
Untuk asumsi D atau asumsi keempat, kita mendapat return atau keuntungan sebesar 8,8% dan risikonya adalah 6,51%. Ini untuk asumsi E atau asumsi kelima, yaitu untuk asumsinya adalah untuk saham A adalah 0,8 dan saham B adalah 0,2. Kita lihat ya tadi 0,08 kali 0,8 yaitu saham A, ekspektasi saham A ditambah ekspektasi saham B kali asumsi saham B yaitu 0,2 sama dengan kita dapat hasilnya adalah 8,4% per tahun untuk ekspektasinya. Dan untuk resikonya dari standar deviasi 0, saham A yaitu 0,01 kali asumsi saham A yaitu 0,8 pangkat 2 tambah 0,04 yaitu standar deviasi saham B dikali asumsi untuk saham B yaitu 0,2 pangkat 2 dikurangi jumlah koefisien dikali asumsi saham A dan saham B. Didapatkan hasilnya atau resikonya adalah 6,44% per tahun. Yang berarti untuk asumsi E atau asumsi kelima, kita bisa mendapatkan 8,4% untuk returnnya dan resikonya sebesar 6,44% per tahun. Lanjut. Lalu untuk asumsi ke-6 atau asumsi F, yaitu kita asumsikan saham A 1 dan saham B yaitu 0. Sini kita lihat yaitu 0,08 untuk expected return saham A kali 1 tambah 0,10 kali 0 untuk saham B. Jadi didapat untuk returnnya adalah 8% per tahun. Untuk resikonya, standar deviasi saham A yaitu 0,01 kali 1 pangkat 2 tambah 0,04 kali 0 dikurangi koefisiensi kali asumsi saham A dan saham B yaitu 1 dan 0, kita mendapatkan untuk resikonya 10% per tahun. Yang berarti untuk asumsi ke-6 kita mendapatkan keuntungan sebesar 8% dengan resiko sebesar 10% per tahun. Ini untuk tabel portofolionya yang hasil rangkuman tadi, rangkuman penguraian di atas. Ini untuk asumsi saham A dan saham B. Ini untuk asumsi pertama, untuk A. Kita lihat asumsinya yang untuk adalah 0 dan ini 1. Keuntungannya adalah sebesar 10% dan resikonya sekitar 20%. Dapatnya adalah 20%. Kita lihat di sini hasilnya dari penghitungan tadi. Hasilnya untuk expect return dan resiko. Ini akan dijelaskan. Jadi dari kesimpulan dari penghitungan di atas adalah bisa kita lihat dari grafik yang di sini. Di atas sini disimpulkan bahwa yang paling tidak cocok adalah titik F. Karena jumlah yang kita dapatkan lebih kecil daripada resiko yang dikeluarkan, yaitu di mana kita hanya mendapatkan keuntungan sebesar 8%, namun resiko yang kita dapatkan
lebih besar dari keuntungannya, yaitu 10%. Sehingga yang cocok untuk diinvestasikan adalah yaitu adalah dari titik A, B, C, dan D. A, B, C, D, dan E. Karena semakin besar return yang diperoleh, maka resiko juga akan semakin besar. Investor ya kan bebas lah milih yang mana, asalkan jangan yang F. Karena yang F ini sama sekali tidak cocok atau akan sangat merugikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3 tentang menghitung tingkat return berdasarkan capital asset pricing model. The government issues Islamic bond where the profit rate is 10%. Moreover, the expected return in the market is 15% while the beta is 0.7. If FPWE has an investment in the stock market, how much is required rate of return expected by FPWE? Dapat diketahui di sini risk free sebesar 10%, risk market 15%, dan betanya adalah 0,7%. Dapat dihitung CAPM-nya dengan rumus risk free ditambah risk market dikurangi risk free dikali beta. 10% ditambah 15% kurang 10% dikali 0,7, 10% ditambah 3,5%, dan hasil akhir 13,5%. Jadi required rate of return expected by BW adalah besar 13,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.